Anda kembali di Breaking News TV One. Ini tampaknya deklarasi kampanye damai pemilu 2024 akan segera dimulai. Semua paslon, capres, cawapres sudah hadir. Tadi Pak Arief mengatakan itu sempat berada di ruang transit ya. Nah, biasanya akan langsung dimulaikah atau seperti apa? Ya, ini kalau membandingkan dengan apa yang pernah dulu terjadi ya, ada pasangan peserta pemilu yang udah saya nggak perlu transit dah, saya kepingin langsung dimulai aja. Ada yang langsung ke ruang acara gitu. Tapi ada juga yang oke, Pak kita transit dulu. Nah, ada juga yang mau begitu. Tapi ini tadi sepertinya kan menunggu dulu. Ganjar Mahfud sudah datang dulu, kemudian Anies Imin juga menunggu di situ. Terus Pak Prabowo Gibran begitu datang, sepertinya langsung mampir sebentar dan langsung menuju ke ruang acara ya. Ini kan tadi kan sudah terlihat sudah tuh di ruang acara, di ruang acara. Nah, Bang Ege, ya, kalau kita lihat lagi ya, ini kan survei, lembaga-lembaga survei sudah mengeluarkan berapa persennya. Walaupun mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu ini karena banyak ya, terlalu banyak begitu ya. Tapi dari kaca jendela masyarakat yang kemudian hatinya ingin ditarik oleh para paslon begitu ya. Seberapa pengaruhkah hasil dari survei tersebut? Karena katanya kalau misalnya yang salah dikatakan salah terus ini tentunya saja salah, tapi ketika yang salah dikatakan benar, terus bisa saja jadi benar. Oh iya, jadi sekali lagi kalau bicara pemilu damai, saya juga mau bilang damai-damai saja menanggapi survei. Karena kan ada beberapa masalah, lepas dari ada rekam jejak survei yang kredibel kan. Tapi Mas Arief juga waktu di KPU dulu kan memahami bahwa lembaga survei ini fungsinya kan macam-macam seperti yang saya katakan tadi. Ada yang betul-betul pollster buat kepentingan publik saja, dia nggak ada kaitannya sama salah satu pasangan ataupun partai tertentu. Ada yang sudah punya kontrak jangka panjang gitu ya. Ada orang yang sudah tahu ini dia nggak bisa mendukung salah satu calon presiden karena punya masalah ideologi apa mungkin atau pribadi, sehingga nggak pernah tuh kalau ada yang tinggi dari pasangan itu dia malah memilih untuk tidak mengumumkan gitu. Jadi secara umum katanya itu ya, kalau lembaga-lembaga survei itu tidak menyebutkan sedang melakukan survei dengan tujuan apa atau siapa yang mendanai, maka kalau mau ngambil posisi deklarasi damainya, terima aja dengan dua pikiran. Pikiran yang pertama, bisa kredibel, bisa bandwagon. Bandwagon itu targetnya kan persuasi sebetulnya. Ingin seperti yang kata Anda tadi, menarik hati orang. Apakah lembaga survei ini nanti akan kembali pada akurasi? Iya, biasanya 3 minggu sebelum pemilihan atau 2 minggu sebelum pemilihan. Kadang-kadang ada yang kebablasan juga tuh, kayak di Pilkada DKI Jakarta sampai akhir pun kebablasan gitu dalam konteks mempertahankan hasilnya atau persuasinya. Tapi pada umumnya 3 minggu nanti sebelum pemilihan itu sudah kembali ke akurasi gitu. Artinya mereka tidak terlalu berani mengorbankan ya kredibilitas atau nama lembaga surveinya, nggak jadi kebablasan dong, kan pernah gagal nih dalam Pilpres misalnya. Jadi, tapi yang kita lihat sekarang, ya berdamai aja sama hati Anda. Kalau Anda memang punya survei internal atau bekerja sama dengan lembaga survei lain, kalau berani umumkan saja gitu. Umumkan kan sama-sama, toh sama-sama nggak bilang siapa yang bayar, toh sama-sama sedang mengumumkan sesuatu yang diyakini metodologinya bagus gitu. Nah dengan cara itu, maka kadang-kadang orang itu harus diingatkan untuk dua hal. Survei itu adalah sesuatu yang ilmiah, ya, yang bisa jadi pedoman, baik bagi pemilih maupun yang sedang berkompetisi. Tapi pada sisi lain, di negara-negara yang demokrasinya, dulu kan TV One punya Negeri Setengah Demokrasi namanya ya, acara TV kita dulu. Acaranya Bang Ege. Saya dengan Kodari malah itu. Nah kalau itu sedang setengah demokrasi, maka tetap saja menerima hasil survei dengan damai, tapi tetap tenang aja gitu kalau Anda memang punya survei internal. Cuma betul sekali tadi bahwa sesuatu yang terus-menerus disampaikan cenderung bisa lebih diterima. Oh bener nih angkanya sudah setinggi itu. Karena itu dalam tanda petik wajib juga memberikan perlawanan. Jadi umumkan juga hasil-hasil survei yang lain. Syukur-syukur lembaganya sudah punya rekam jejak yang baik. Kan yang dikhawatirkan dalam konteks ketidakadilan itu adalah kalau serombongan lembaga survei diborong oleh pihak tertentu misalnya. Itu yang jadi masalah. Anda bisa bayangkan nggak betapa menderitanya orang lain yang punya fakta lain, tapi begitu dikedepankan orang lain begini loh. Kok Anda beda sendiri gitu.
Emang ada yang gitu? Ada kan pernah kan? Pernah waktu itu kalau nggak salah pernah di dalam tanda petik diajak sidang oleh organisasinya, tapi dinyatakan bahwa ada hal-hal yang tidak boleh disampaikan secara terbuka gitu lah. Oke. Ya. Mungkin ke Pak Arief lagi. Pak Arief, tapi seberapa penting sih kampanye pemilu damai ini dalam setiap kontestasi pilpres pemilu 2000, apalagi pemilu 2024 yang... Iya, penting ya. Karena kampanye ini kan menjadi bagian atau cara untuk menggait konstituen. Ya. Nah, konstituennya jadi rebutan banyak pihak. Maka kalau tidak diserukan damai, itu ya tentu beresiko. Cuma yang lebih penting kan apakah seruan damai ini nyampai ke seluruh pihak gitu loh. Apakah seruan damai ini hanya berhenti di ruang kantor KPU saja. Nah, yang lebih penting itu kan seruan damai ini nyampe ke seluruh pihak, satu. Yang kedua, seruan damai ini dipatuhi oleh stakeholder penting tadi itu, peserta pemilu, penyelenggara pemilu gitu. Jadi jangan sampai malah stakeholder penting itulah yang menginisiasi seruan damai ini nggak tercapai gitu. Jadi itu yang harus jadi perhatian kita. Gitu. Oke, tapi efektifkah? Walaupun ya kalau misalnya sudah berjalan pun kan ada hal-hal yang mungkin seperti black campaign kah atau hal-hal lainnya ini. Efektif, seberapa efektif begitu? Ya bisa efektif bisa tidak ya, tergantung itu tadi kepatuhan orang-orang itu. Tetapi kan apa yang ditandatangani pada saat ini itu kan bisa juga nanti dibangkitkan kembali ketika terjadi sesuatu. Misalnya ketika ada konflik, lalu orang mengingatkan, Pak, Anda dulu kan pernah tanda tangan ini supaya damai, supaya jangan ribut. Kok sekarang begini? Nah, bisa saja itu kemudian menjadi pengingat, menjadi efektif untuk mengingatkan mereka gitu. Bang Egy, gimana efektif nggak nih? Oh iya, supaya orang-orang bisa benar-benar mengikuti arahan. Selalu orang mengatakan ada panggung depan sama panggung belakang. Dan selalu orang mengatakan ini adalah upaya-upaya untuk mengikat semua sebagai prasasti lah. Karena itu diagendakan kan setiap pemilu kita pasti ada agenda ini loh. Jadi semacam sesuatu yang akan mengikat bersama. Dulu kan Anda pernah sama-sama menyatakan damai gitu ya. Nah tetapi betul yang jauh lebih penting itu adalah apa yang ada di lapangan. Saya mau mengatakan pada pemilu kita saat ini 2024 ada sebuah perasaan khusus. Perasaan khusus karena ada kejadian khusus. Ya, kita semua sama-sama senyum, tapi dengan itu maka acara seperti ini menjadi lebih penting, betul nggak tuh, Mas Arief ya? Jadi dua sebetulnya maknanya ini. Pertama substansinya untuk declare itu ya, satu. Yang kedua sebenarnya ini bagian dari cara kita mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat. Berkali-kali muncul begini kan akhirnya masyarakat juga makin ngeh gitu loh. Oh iya ya. Sebentar lagi sudah waktunya pemilu lah gitu. Tampaknya ini sudah mulai akhirnya acaranya setelah kurang lebih 1 jam akhirnya dimulai. Ya. Kita langsung menuju ke gedung KPU RI Jakarta. Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat siang dan juga selamat datang kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Menteri Kabinet Indonesia Maju atau yang mewakili, pimpinan lembaga negara atau yang mewakili, Bapak Ibu pimpinan KPU Provinsi, KIP Aceh seluruh Indonesia, serta undangan hadirin lainnya serta rekan-rekan media yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya dalam rangka untuk menyongsong pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum bersama para pasangan calon presiden dan juga wakil presiden beserta 18 partai politik akan mendeklarasikan kampanye pemilu damai tahun 2024. Dan tentunya sebagai tanda dimulainya perjalanan baru bagi rakyat Indonesia demi kemajuan bangsa dan negara. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan jingle pemilu. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu hadirin disilakan untuk duduk kembali. Baik hadirin yang berbahagia, berharap acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal kepada Bapak Kiai Haji Nasaruddin Umar. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena pada siang hari ini, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bisa menyelenggarakan acara deklarasi kampanye damai 2024 dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Harapan kami semuanya, kiranya Engkau membimbing dan mengingatkan kami untuk selalu setia memegang janji luhur dan komitmen mulia kami untuk menjalankan kampanye secara damai dan penuh kekeluargaan sebagai sesama warga bangsa. Ya Allah, Ya Wali, Ya Nasir, insya Allah besok hamba-hamba terbaik-Mu yang terpilih sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia akan memulai kampanyenya, memperkenalkan visi, misi dan program terbaiknya di hadapan segenap warga bangsa kami. Kami mohon anugerahkanlah ketegaran dan kesehatan yang prima kepada mereka, agar mereka bisa melaksanakan kampanyenya dengan tenang, damai, sejuk, dan penuh keberkahan. Jadikanlah kegiatan kampanye damai ini sebagai sarana pembelajaran dan literasi politik bagi segenap warga bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari berbagai hal dan eksiden yang bisa mencederai seluruh rangkaian kampanye damai kami, sehingga bangsa dan negara kami betul-betul bisa menjadi contoh terbaik di dalam proses berdemokrasi yang indah. Ya Allah, Ya Halim, Ya Ghafur, hamba-Mu sudah mempersiapkan semaksimal mungkin yang terbaik di dalam penyelenggaraan kampanye damai ini. Tetapi hamba-Mu sebagai manusia biasa tentu memiliki keterbatasan. Engkau Tuhan yang Maha Sempurna. Kami mohon kiranya Engkau selalu mendampingi kami semua agar hajat besar bangsa kami benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Ampunilah segala kekurangan, keterbatasan dan kehilapan kami. Semoga semua apa yang kami lakukan dicatat sebagai amal ibadah yang tulus dari-Mu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan melanjutkan untuk ini. Kita akan menyambut pemilu tahun 2024. Tentunya Komisi Pemilihan Umum mengadakan parade kirap pemilu yang dilakukan secara estafet. Dan ini bertujuan untuk menyampaikan pentingnya pemilu sebagai sarana integrasi bangsa kepada masyarakat luas. Dan kirap pemilu memiliki 7 jalur yang berbeda, mulai dari Provinsi Aceh,
dari Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Provinsi Papua. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah video tayangan Kirap Pemilu tahun 2023. Selamat menyaksikan. Kirap Pemilu 2024 memulai langkah sosialisasi kepemiluan dari 7 titik awal yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Tim Jalur 1 berangkat dari Aceh. Tim Jalur 2 berangkat dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Tim Jalur 3 berangkat dari Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Tim Jalur 4 berangkat dari Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara. Tim Jalur 5 berangkat dari Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Tim Jalur 6 berangkat dari Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tim Jalur 7 berangkat dari Jayapura, Provinsi Papua. Bertujuan memperkenalkan partai politik peserta pemilu 2024 dan menyosialisasikan tanggal pemungutan suara 14 Februari 2024 berkolaborasi dengan indahnya adat budaya Indonesia, berjalan secara estafet dari satu provinsi ke provinsi berikutnya. komunitas mungkin muge seperti itu, ataupun kendaraan-kendaraan unik lainnya, ataupun komunitas dengan hobi-hobi tertentu, itu juga mencakup, dan mereka juga mengajak mereka untuk bisa memparadekan dari bendera partai politik peserta pemilu tahun 2024. Ya, dan juga ada melakukan aktivitas pengumpulan massa seperti lomba senam, lomba zumba, jalan sehat, juga sepeda sehat. Jadi ibu-ibu bisa ikut berpartisipasi melakukan pemilu 2024. Ya, jadi ini terbukti bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak mensosialisasikan terpusat di kota-kota tertentu ataupun kota-kota besar. Jadi kita menjamah ke seluruh pelosok-pelosok yang ada di seluruh tanah air Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Jadi kita dari setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia telah dilewati oleh rekan-rekan parade kirap pemilu tahun 2024. Dan itu gunanya kita akan mensosialisasikan dan juga menginformasikan kepada para pemilih bahwa kita telah memiliki 18 partai politik nasional dan sudah siap nanti tanggal 14 Februari 2024 gunakan hak pilih Anda tentunya. Juga dalam setiap momen serah terima antar kabupaten kota, setiap KPU kabupaten kota selalu melibatkan keunikan dan juga kekhasan budaya setempat. Baik itu berupa tari-tarian yang indah yang menjadi kekhasan daerah masing-masing. Prosesi adat setempat saat menerima tamu. Ya, dan kita saksikan secara bersama-sama di layar, ini adalah salah satu atraksi dari Drum Corps Gita Abdi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Tentunya dengan latihan-latihan khusus begitu ya, rekan-rekan dari IPDN khususnya Drum Corps Gita Abdi Praja menampilkan atraksi-atraksi untuk kita lihat secara bersama-sama. Dan kita akan langsung memulai. Terdapat 7 jalur tentunya Bapak Ibu. Untuk jalur pertama itu terdiri dari 8 provinsi yang dilalui, dimulai dari Aceh, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Banten, dan juga Lampung. Dan ini melewati 8 provinsi dan juga beberapa kabupaten kota dan juga 440 kecamatan. Menyasar 133.325 pemilih. Dan juga ada di tim jalur 2 kirap pemilu 2024, diawali kirap di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 14 Februari tahun 2023 dan melewati 6 provinsi, 43 kabupaten kota, 381 kecamatan dan menyasar di 310.059 pemilih. Di antaranya yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Jawa Barat. Oke, itu tadi dari sisi Sumatera ya. Sekarang kita beralih ke pulau selanjutnya yaitu dari Kalimantan
Kali ini startnya dari Pontianak Bapak Ibu untuk jalur ketiga, di mana diawali dari kota Pontianak itu menyusuri 6 provinsi, 43 kabupaten kota, 204 kecamatan, dan juga menyasar 74.534 pemilih. Ini diantaranya melewati Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jogja, dan juga Jawa Barat hingga bermuara ke kantor KPU tentunya. Ya, dan di jalur 4, Kirap Pemilu 2024 diawali di Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 14 Februari tahun 2023 dan telah melewati 6 provinsi, 42 kabupaten kota, 684 kecamatan, dan menyasar di 830.343 pemilih. Di antaranya Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat. Oke, itu dari Kalimantan kita menyusuri sampai ke Jawa hingga DKI Jakarta. Kita bergeser sedikit ke daerah timur tentunya, ini di kirap pemilu selanjutnya ini telah melewati 8 provinsi, 44 kabupaten kota, 95 kecamatan dan menyasar 249.766 pemilih. Di antaranya Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Dan di jalur 6 Kirap Pemilu 2024 diawali di Kupang, NTT pada tanggal 14 Februari 2023 telah melewati 5 provinsi, 46 kabupaten kota, 556 kecamatan, dan 732.923 pemilih, diantaranya Provinsi NTT, NTB, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ini dia parade dari Kirap Pemilu tahun 2024. Ya, jika di jalur yang paling terakhir yaitu jalur Papua, itu di jalur ke-7, itu melewati 13 provinsi, dapat 380 kecamatan, diantaranya Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat, hingga DKI Jakarta. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita sambut bersama ini dia 18 bendera partai politik dari 7 jalur yang berbeda yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bendera-bendera inilah yang dibawa mengelilingi seluruh Indonesia, di mana kita mensosialisasikan bahwa terdapat 18 partai politik nasional yang siap di 14 Februari 2024 nanti tentunya gunakan hak pilih Anda, dan mereka dari 7 jalur yang berbeda di seluruh Indonesia telah berkumpul di hari ini dari tanggal 14 Februari 2023 hingga hari ini di tanggal 27 November tahun 2023. Beri tepuk tangan dan semarak yang meriah Bapak Ibu. Baik, selanjutnya dari masing-masing jalur akan memberikan perwakilan, 3 perwakilan dari bendera partai politik. Betul sekali, kita akan langsung untuk jalur 1, kami mohon itu perwakilan dari Partai PKB, Gerindra dan juga PDI Perjuangan, kami mohon untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Dan juga untuk jalur 2 membawa 3 bendera. Jelas bukan rekod sembarang rekod. Dan bukan rekod Indonesia. Tetapi rekod dunia. Namun anugerah rekod ini disertai harapan. Tolong KPU, Anda benar-benar selenggarakan pemilu 2024 sebagai pemilu damai. Itu yang didambakan oleh seluruh bangsa Indonesia ini. Apalagi KPU tolong
Anda pulihkan kepercayaan rakyat Indonesia kepada lembaga kenegaraan. Belakangan ini terjadi krisis kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan bangsa Indonesia. Tapi saya yakin KPU kalau benar-benar berhasil menyelenggarakan pemilu ini secara damai, Anda KPU ini akan memulihkan kepercayaan bangsa Indonesia kepada pemerintahnya. Tepuk tangan untuk KPU. Nah, tapi saya yakin KPU tidak mungkin bekerja sendiri. Keberhasilan ini juga tergantung kepada para peserta pemilu dan terutama kepada 6 putra terbaik Indonesia yang terpilih menjadi para cawapres dan cawapres 2024 masa bakti 2024 sampai dengan 2029. Maka kepada Anda semua para capres dan cawapres 6 putra terbaik ini, kami mohon perkenan Anda untuk mendukung KPU memulihkan kepercayaan bangsa Indonesia pada lembaga pemerintahnya. Saya ucapkan terima kasih, maka tiba saatnya saya menunaikan tugas saya di sini, yaitu menyerahkan Piagam Muri kepada Ketua KPU. Monggo silakan. Berkenan kami mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari berkenan untuk bisa menerima plakat dan juga piagam penghargaan. Nah, tapi saya mohon dengan hormat berkenan 6 putra terbaik para cawapres dan cawapres untuk berkenan mendampingi beliau untuk menambah beban tanggung jawab beliau untuk memulihkan ini semua. Silakan. Ini untuk pertama kali saya dapat kehormatan mic saya dipegang oleh Ketua KPU. Ya, rekor dunia. Piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dianugerahkan atas rekor kirap bendera partai politik peserta pemilu secara estafet melalui daerah terbanyak yang pernah diselenggarakan di dunia. Dianugerahkan pada dulu nggak kayak gini ya dunia ya. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan langsungkan sesi foto bersama.
nanti oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum. Betul sekali, dan langsung saja bendera ini adalah bendera yang tadi setelah kita sebutkan. Mereka yang telah melalui seluruh jalur dari jalur 1 hingga jalur 7 hingga sampai ke DKI Jakarta, tepatnya di kantor Komisi Pemilihan Umum di Jakarta Pusat. Kita akan mengundang Ketua Umum dari Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 untuk bersama-sama bersama-sama berdiri di depan masing-masing bendera. Kami persilakan dari nomor urut 1, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau yang mewakili. Dan selanjutnya Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pada Ketua Umum Partai Politik atau yang mewakili.
masing yang artinya parade kirap pemilu tahun 2024 telah selesai, tapi kita masih ada deklarasi dan juga penandatanganan deklarasi untuk kampanye pemilu tahun 2024. Iya, betul sekali Mas Edo. Dan tentunya untuk sesi parade kirap pemilu tahun 2024 telah selesai, silakan untuk rekan-rekan Drum Corps Gita Abdi Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri untuk langsung bersiap-siap. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk penampilan dari Zizi Alafta. Terima kasih Luar adik biasa, Zizi. sangat indah sekali suaranya Mas Edo ya. Betul sekali, umur masih muda tentunya semoga bisa mengembangkan karirnya lebih jauh lagi. Sukses selalu untuk Zizi ya.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak henti-hentinya untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Salah satunya tadi kita mensosialisasikan dengan cara kirap pemilu tahun 2024. Dan ternyata ada salah satu sistem informasi, ini untuk meningkatkan layanan kita untuk mensosialisasikan kepada pemilih, KPU juga telah menciptakan sebuah sistem informasi. Betul chatbot sekali. berbasis WhatsApp, dan ini tentunya dapat mempermudah masyarakat di seluruh Indonesia untuk mendapatkan informasi tentang pemilu 2024. Betul sekali, dengan WhatsApp tentunya ya. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan tayangan video ini kita akan bersama-sama meluncing untuk chatbot pemilu 2024. Selamat menyaksikan. Inilah terobosan baru yang diproduksi oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka menyebarluaskan informasi kepemiluan langsung kepada publik menggunakan teknologi. WhatsApp chatbot ini menggunakan nomor handphone khusus, yaitu 081120242214. Silakan diklik informasi yang Bapak Ibu ingin ketahui untuk membantu kita semua dalam memilih di pemilu 2024. Pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Ya, itu dia salah satunya. Jadi WhatsApp. Ya, betul mungkin sekali. bagi kaula muda seperti kita, biasanya kalau WhatsApp itu selalu kita cek 5 menit sekali, 10 Ya. menit sekali. Mungkin Bapak Ibu semua juga selalu ngecek WhatsApp gitu kan. Ya. Di salah satu cara Komisi Pemilihan Umum untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat, terdapat nomor chatbot pemilu yaitu di 0811 2024 214 yang tandanya 0811 terus 2024 tahun 2024 bulan 2 dan juga 14 yaitu tanggal 14 Februari. Jadi 0811 202 214. Jadi kita bisa save nomor tersebut. Betul. Cindy. Jadi terdapat berbagai macam menu yang bisa kita akses untuk mengetahui info-info mengenai kepemiluan tentunya. Baik hadirin yang kami hormati, sekarang kita memasuki momen yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu pembacaan dan penandatanganan naskah deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024. Untuk itu kami mengundang pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 untuk bergabung kembali di atas panggung. Dan juga tentunya kami mengundang untuk calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 1, 2, dan juga 3 berkenan untuk bisa langsung naik ke atas panggung. Kita akan bersiap-siap untuk mendeklarasikan untuk kampanye pemilu damai tahun 2024. Berkenan Bapak silakan. Oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, kemudian diikuti oleh ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dan pimpinan partai politik. Berkenan kepada Bapak Hasyim Asyari, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Naskah Deklarasi Pemilu tahun 2024. Mohon nanti pada para pasangan calon presiden, wakil presiden, pimpinan partai politik, peserta pemilu 2024 mengikuti secara bersama-sama. Peserta pemilu. 1. Mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 2. Melaksanakan kampanye pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. 3. Melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jakarta, 27 November 2023. Baik, kami ucapkan terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dan selanjutnya adalah penandatanganan deklarasi berkenan untuk bisa membubuhkan tanda tangan pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1. Kami mohon untuk bisa mengawali Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, PhD, dan juga Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhaimin Iskandar. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya Partai Golkar berkenan.
Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Kemudian terhormat Bapak Hasyim Asyari, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Panglima TNI, yang saya hormati Kapolri, yang saya hormati Jaksa Agung, yang saya hormati pimpinan DKPP, yang saya hormati pimpinan Bawaslu, yang saya hormati pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024, yang saya hormati pasangan calon presiden, wakil presiden beserta pemilu tahun 2024, yang saya hormati para anggota KPU, Sekjen KPU beserta jajaran, yang saya hormati Imam Besar Masjid Istiqlal, yang kami hormati pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia, yang kami hormati Ketua Dewan Pers, yang saya hormati para ketua dan para anggota KPU Provinsi yang hadir di sini, teman-teman jurnalis. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, hari Senin, tanggal 27 November 2023, atau satu hari menjelang memasuki masa kampanye untuk pemilu tahun 2024, kita dapat bertemu di sini bersilaturahim dalam rangka untuk melaksanakan deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024 dalam kondisi sehat walafiat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini adalah momentum yang penting sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama peserta pemilu. Baru saja kita saksikan bersama-sama telah meneguhkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi, bergandengan tangan untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan azas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian pula ada komitmen yang dinyatakan para peserta pemilu untuk bersama-sama melaksanakan pemilu yang sehat, melaksanakan kampanye yang sehat, tidak saling mengumbar kenegatifan lawan politiknya, tapi mempromosikan dirinya, menunjukkan hal-hal baik dirinya, karena pada dasarnya kampanye adalah upaya untuk meyakinkan pemilih untuk memilih peserta pemilu karena aspek-aspek positif, keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing peserta pemilu. Apakah itu partai politik, apakah itu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, kami meyakini sebagaimana yang tertera salah satu simbol yang digunakan oleh KPU, pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Mengapa ini kami rumuskan? Di antara yang paling penting adalah nanti pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024, semua partai politik untuk di semua tingkatan, apakah DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, pasti saling bersaing, saling berkompetisi untuk mendapatkan simpati, dukungan, dan suara dari rakyat yang bisa dikonversi untuk menjadi perolehan kursi baik DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten Kota. Semua bersaing, semua berkompetisi. Namun dalam jangka waktu 35 hari ke depan, sekitar tanggal 20 Maret 2024, sudah ada kegiatan penetapan hasil pemilu nasional. Dalam hal ini adalah hasil berupa perolehan suara semua partai politik untuk semua tingkatan lembaga perwakilan, semua pasangan calon presiden yang ditetapkan oleh KPU. Pada saat itu akan diketahui partai politik apa di DPRD provinsi dan kabupaten mana memperoleh suara dan memperoleh kursi berapa. Ini akan digunakan sebagai modal untuk pencalonan kepala daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024. Ukuran untuk mendapatkan
tiket dapat mencalonkan pasangan calon kepala daerah adalah minimal perolehan kursi 20% kursi DPRD atau suara sah untuk DPRD di tempatnya masing-masing minimal 25%. Betul bahwa tanggal 14 Februari 2024 saling berkompetisi, saling meraih simpati untuk mendapatkan perolehan suara dan kursi sebanyak-banyaknya. Namun demikian kami meyakini gesekan-gesekan tidak akan terjadi secara keras, karena nanti begitu tanggal 20 Maret 2024 partai politik masing-masing akan sama-sama memeriksa apakah memperoleh suara atau kursi batas minimal untuk pencalonan kepala daerah. Bila tidak, maka kemudian harus mencari partner, mencari kawan untuk berkoalisi atau mendapatkan gabungan dalam pencalonan kepala daerah. Kalau dalam pemilu 2024, tepatnya untuk pemilu legislatif, gesekan kompetisinya keras, pasti akan sulit cari kawan untuk pencalonan kepala daerah. Dengan begitu, kompetisi di pemilu 2024 yang juga berbarengan atau serentak di tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pilkada 2024 bisa menjadi modal bagi kita semua, terutama para partai politik, untuk bersaing, berkompetisi secara sehat, karena pada dasarnya nanti yang sekarang ini di 14 Februari 2024 menjadi lawan politik, bisa jadi nanti menjadi kawan berpolitik dalam Pilkada. Demikian juga kami meyakini Bapak-bapak, para peserta pemilu presiden, para calon presiden, wakil presiden, semua ini bersahabat, semua berteman dan semua bersaudara, bahkan dalam kabinet yang sama, dalam satu periode yang sama. Sehingga sama-sama punya dan tahu persis program-program yang dilaksanakan dalam satu periode. Sama-sama pernah punya pengalaman sebagai kepala daerah, yang pada intinya beliau semua ini adalah aktif di pemerintahan. Dengan demikian, sindir menyindir juga saya kira juga pasti akan sedikit berkurang, karena sama-sama tahu titik lemah dan titik kuat masing-masing. Dan yang paling penting, kami meyakini para pasangan calon presiden, wakil presiden niatnya hanya satu, untuk menjaga kedamaian Ibu Pertiwi dan untuk membangun negeri tercinta Indonesia Raya ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tentu saja penyelenggaraan kampanye dalam waktu 75 hari ke depan, penyelenggaraan pemungutan penghitungan suara nanti, sampai hasil akhir pemilu 2024 tidak bisa dikerjakan oleh KPU sendirian. Kita harus bekerja sama, berkolaborasi antara penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan juga peserta pemilu, baik partai politik maupun peserta pemilu presiden, pimpinan pemerintahan, para penegak hukum, semuanya berkolaborasi, bekerja sama dengan komitmen yang sama. Kita laksanakan pemilu 2024 dengan damai. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesabaran. Dan semoga apa yang kita kerjakan dihitung sebagai kontribusi kita bersama dalam pengembangan pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, boleh kasih aplaus semarak yang meriah untuk kegiatan kita hari ini, tentunya deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024. Ya, hadirin yang kami hormati, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Bersyukur semua dapat berjalan dengan lancar. Saatnya kami undur diri dan tak bosan kami mengingatkan. Mari kita laksanakan pemilu damai tahun 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentunya pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. Dan kami mengucapkan terima kasih kehadiran dari pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden nomor urut 1, 2, 3, pimpinan partai politik peserta pemilu atau yang mewakili, dan selanjutnya kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, Jaksa Agung, Ketua DKPP, serta pimpinan
Kementerian Lembaga yang mewakili dari Bawaslu, anggota Bawaslu dan juga Ketua DKPP, kami mengucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan menyaksikan secara bersama-sama Padi Reborn yang sesaat lagi akan tampil bersama kita pada siang hari ini, tentunya di deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024. Kita masih menunggu rekan-rekan Padi Reborn untuk bersiap-siap. Tentunya pada hari ini dari sesi siang tadi kita sudah parade kirap pemilu telah selesai dari tanggal 14 Februari 2023 hingga hari ini 27 November tahun 2023. Dan tadi sudah kita deklarasikan secara bersama-sama dan tentunya sudah dilakukan penandatanganan deklarasi tentunya oleh pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor urut 1, 2, 3, pimpinan partai politik dan juga para saksi tentunya dari pimpinan kementerian lembaga dan juga dari penyelenggara pemilu tentunya. Ya betul sekali Mas Edo. Dan untuk menutup rangkaian acara pada sore hari ini, deklarasi kampanye pemilu damai tahun 2024, mari kita gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani. Jangan takut berbeda, karena perbedaan itulah tercipta sesuatu yang indah. Betul sekali, seindah lagu Harmoni yang akan dibawakan oleh Padi Reborn. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief Budiman sama Bang Egy ikut nyanyi, tapi kita ingin tahu pesan konkretnya agar kampanye yang besok dimulai bisa berjalan dengan damai. Ya. Pak Arief. Pertama harmoni, tadi statementnya Piyu itu harmoni. Yang kedua orkestrasi ini harus saling melengkapi ya, supaya suaranya bisa terdengar dengan merdu. Tidak ada yang gontok-gontokan, tidak ada yang saling menghujat, apalagi menyerang secara personal misalnya gitu ya. Yang paling penting karena ini melibatkan masyarakat dalam jumlah banyak, nanti kegiatan kampanye pemilih harus cerdas ya, dia harus memperhatikan betul isi kampanye dari seluruh peserta pemilu dan gunakan isi kampanye itu sebagai referensi untuk menentukan pilihan Anda siapa. Oke, baik. Bang Ege. Karena sudah 2 kali saya datang ke sini dan 2 kali terlambat ya acara KPU di antara acara-acara KPU. Tadi arti damainya itu saya sudah naikkan di media sosial saya, TikTok saya @effendy_ghazali official. Saya sebutkan karena saya sudah terlalu lama nunggu di sini nih karena telat tadi. Ini sekian promosi Terlambatnya 1 jam ya. Terlambatnya 1 jam. Nah, tapi yang kedua saya mau mengatakan acara ini tentu saja niatnya bagus. Niatnya bagus yaitu ada deklarasi, kalau mau melihat-lihat sisi ilmu komunikasinya, saya tuh tadi menunggu masing-masing capres bacain sebagian dari deklarasi itu. Bukan ketua KPU yang bacakan, toh ketua KPU sudah ada sambutannya juga kemudian gitu. Nah, lepas dari itu, tadi saya dengar dari Mas Arief, menarik loh ini bahwa anggaran buat KPU yang sekarang ini agak leluasa, 76. Usulannya 76,6 ya. Nah, artinya mudah-mudahan ada percepatan untuk juga membuat hal-hal yang sedang kita tunggu-tunggu. Apa misalnya? Ya nih ya, nanti ada Mas Arief di sini. Peraturan KPU tentang pemungutan suara, peraturan KPU tentang rekapitulasi dan penetapan hasil. Itu adalah esensi yang nggak kalah pentingnya. Jangan-jangan, ya ini tentu saja ada sebuah upacara, tapi pada bagian lain itu jauh lebih esensial. Dan saya rasa pada waktu Mas Arief dulu, Mas Arief nggak boleh jawab, itu sudah selesai pada era-era seperti ini sudah selesai ya. Artinya jelang dimulainya masa kampanye itu sudah selesai. Jadi teman-teman di KPU selamat buat acara ini, walaupun tadi agak telat, sudah 2 kali saya memberi komentar sini telat. Mudah-mudahan nanti yang lain-lain nggak telat, mungkin ada berbagai kendala. Nah tapi ke depan kan kita harus mencatat bahwa ini pertama kali dalam sejarah Indonesia ada pilpres yang kebetulan ada anak presiden maju cawapres, tentunya dibutuhkan kehati-hatian yang lebih tinggi dari semua pihak. Jangan ada tuduhan apapun lebih dulu, tapi ya ini keadaan khusus gitu. Karena itu saya tadi berpikir sebaiknya pada kesempatan lain nanti civil society yang ada kaitannya dengan pengawasan pemilu diajak tuh. Ya jadi misalnya ICW pasti kayak komite apa atau komite independen pengawas pemilu ini NAPGRID ya, dan begitu banyak Perludem dan semua yang lain supaya sama-sama kita menjaga pemilu ke depan ini betul-betul adil. Arti adil itu panjang sekali, sederhananya lurus hati, jujur, tidak curang, tidak intimidatif ya, dan kemudian siapapun yang menang, mau Anda kampanye 1 putaran ataupun mau
ngotot mengatakan dua putaran, tapi semuanya ingin menang bermartabat. Wah, di situ baru bangsa kita ini, walaupun ada ujian dengan kondisi khusus ini, di banyak negara juga nggak ada masalah loh. Anda boleh majukan anak Anda ketika Anda sedang memerintah, tapi belum tentu menang. Nah, ini yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia gitu ya. Artinya KPU tetap semangat, kami tunggu 2 PKPU yang jauh lebih penting itu ya. Oke, baik. Ya, Terima kasih Bang Effendi Ghazali sudah bergabung bersama kami sejak siang hari tadi. Sebelum kita ganti presenter, beliau sudah ada di sini begitu ya. Ada tadi anak saya nyangka saya berdua yang presenter. Sip panjang buat Bang Egy dan juga Pak Arif Budiman. Terima kasih banyak. Kita berharap semuanya bisa komitmen menjaga jalannya pemilu damai 2024 ini saya. Ya. Dan pemirsa, itu tadi sudah kita saksikan mengenai perjalanan dari deklarasi kampanye damai 2024 dengan acara yang bisa kita katakan seremonial, cukup meriah. Ada kirap begitu pemirsa dan bahkan mendapatkan rekor Museum Rekor Indonesia. Kami tutup breaking news kali ini, saya Tisa Noveni. Dan saya Andromeda Merkuri. Saksikan kabar petang sesaat lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you Bang Ege. Definisi damai.